Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anakku sekalian, setelah 2 pekan kita tidak berjumpa ya, karena kita mengikuti penilaian harian dan penilaian tengah semester, kita kembali berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kita akan membahas tentang kisah Nabi Harun alaihi salam. Namun sebelumnya mari kita berdoa, semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang kisah Nabi Harun alaihi salam. Ya. Singkat cerita, Nabi Harun adalah nabi yang jujur dalam berbicara, yang jujur dan selalu fasih dalam berbicara, sehingga beliau diminta oleh Nabi Allah Musa untuk membantu berdakwah. Yang perlu anak-anak sekalian ketahui adalah bahwasanya Nabi Harun adalah adik kandung daripada Nabi Musa alaihi salam. Beliau anak daripada Imran bin Qahid bin Ishaq bin Ibrahim. Artinya Nabi Harun adalah keturunan dari Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia usianya 3 tahun lebih muda daripada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa Allah perintahkan untuk mendakwahi yang pertama Qarun, orang kaya raya yang lupa diri. Yang kedua kepada Haman, pejabat yang merasa dengan jabatannya dia bisa melakukan apapun. Dan puncaknya Nabi Musa diminta oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, seorang raja yang kaya raya, luas kekuasaannya, ya banyak tentaranya, sehingga berasa dirinya melebihi apapun, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, Nabi Allah Musa itu dalam kisah dikatakan tidak pandai bercakap-cakap. Bahkan ada keterangan yang mengatakan Nabi Allah Musa itu kurang pandai meyakinkan lawan bicaranya. Oleh karena itu, ya, Nabi Musa minta kepada Allah untuk menjadikan Harun adiknya sebagai nabi juga untuk menemani dakwahnya. Karena kenapa? Dengan harapan jika dibantu oleh Harun, dakwahnya yang akan disampaikan baik itu kepada Qarun, kepada Haman, Fir'aun dan yang lain-lainnya itu akan lebih mudah dipahami dan lebih dimengerti oleh orang yang diajaknya. Nah, Nabi Harun wafat pada usia 123 tahun atau 11 bulan sebelum wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, setelah Nabi Musa wafat, setelah Harun wafat, kemudian Nabi Musa wafat, sebelum Allah utus Nabi Ilyas, ya, kaum Bani Israel ini dipimpin oleh Yusya bin Nuh. Ya. Namun, ya, setelah Yusya bin Nuh wafat, ya, kaum Bani Israel kembali meninggalkan ajaran kitab suci Taurat. Mereka kembali menjadikan patung, ya, sebagai sesembahannya. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diangkatnya Harun sebagai nabi, ya, pada saat Nabi Allah Musa diminta oleh Allah untuk datang ke Bukit Tursina, ya, di mana di Bukit Tursina tersebut Allah mengajarkan kepada Musa tentang kitab suci Taurat. Ya, Nabi Musa akhirnya meminta kepada
Nabi Harun untuk membimbing kaum Bani Israel yang berhasil dibujuknya untuk keluar dari Mesir. Anak-anakku sekalian, ya, ketika Nabi Allah Musa dan Nabi Harun sudah berusaha mengingatkan, mendakwahi Fir'aun untuk melepaskan perbudakan, namun Fir'aun tetap kukuh dengan pendiriannya. Akhirnya Nabi Allah Musa dan Nabi Harun membujuk orang-orang Bani Israel, ya, untuk keluar dari Mesir agar mereka terlepas dari sistem perbudakan. Anakku sekalian, apa itu budak? Budak itu adalah seseorang yang dipekerjakan hanya diberi makan dan tempat tinggal saja. Ya, mereka tidak mendapatkan gaji, boleh dibunuh, bahkan boleh dijual. Ya, boleh juga dinikahi. Nah, orang yang seperti ini akan merasa sangat-sangat dirugikan. Oleh karena itu, Nabi Allah Musa dan Nabi Harun membujuk orang-orang Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, setelah mereka mendapatkan kaum Bani Israel yang mau keluar meninggalkan Mesir, ya, kemudian mereka dititipkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun. Karena kenapa? Karena Nabi Musa diminta oleh Allah untuk datang ke Bukit Tursina. Allah akan mengajarkan kepada Nabi Allah Musa tentang kitab suci Taurat. Nah, sebelum Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina, Nabi Musa berpesan kepada kaum Bani Israel untuk tetap teguh menjalankan ajaran Nabi Allah Musa, yaitu untuk tidak menyembah patung atau berhala, tapi diminta oleh Allah, oleh Nabi Musa hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah Nabi Allah Musa berangkat ke Bukit Tursina, ini kaum Bani Israel membelot, murtad. Apa itu murtad? Keluar dari ajaran Islam, keluar dari ajaran Nabi Allah Musa alaihi salam. Mereka tidak mau lagi menyembah Allah, tapi mereka lebih tertarik untuk menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Ya. Kemudian Nabi Harun, ya, berkali-kali mengingatkan kepada mereka kaum Bani Israel untuk tidak melakukan hal itu. Karena kenapa? Hal itu adalah perbuatan yang tercela. Pada saat Nabi Allah Musa alaihi salam selesai mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Musa pun kembali kepada kaum Bani Israel. Ternyata Nabi Musa alaihissalam kecewa. Kenapa? Karena kaum Bani Israel sudah tidak mau lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Nabi Harun sudah mengingatkan kepadanya. Sampai Nabi Musa berkata kepada mereka, sungguh kalian telah berbuat dolim, sungguh kalian telah berbuat aniaya kepada diri kalian sendiri. Namun kata-kata Nabi Musa dan kata-kata Nabi Harun tetap tidak diindahkan oleh kaum Bani Israel. Nah, anakku sekalian, dari kisah singkat ini setidaknya ada 3 sifat yang patut diteladani dari Nabi Harun alaihi salam. 1. Nabi Harun alaihissalam adalah nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, Nabi Harun orangnya rajin, artinya suka bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, Nabi Harun adalah nabi yang sangat jujur, ikhlas dalam membantu dakwah Nabi Musa menyebarkan ajaran Allah. Nah, anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang wafatnya Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa meminta Harun menemaninya pergi ke Bukit Tursina. Di tengah perjalanan mereka melihat pohon yang sangat bagus, ya. Kemudian mereka juga melihat rumah yang sangat indah. Mereka berdua tertarik untuk datang memasuki rumah tersebut, dan mereka karena kelelahan, ya, mereka tertidur di rumah yang tertata dengan rapi. Di sana ada 2 kamar tidur.
Ya. Namun setelah Nabi Musa bangun dari tidurnya, Nabi Musa kaget. Kenapa? Karena mendapati Nabi Harun alaihissalam adiknya itu sudah meninggal dunia. Nah, mendengar Nabi Harun telah wafat, ya, orang-orang Bani Israel menuduh bahwasanya Nabi Harun itu dibunuh oleh Musa. Nabi Allah Musa sudah mengatakan kepada mereka bahwasanya Nabi Harun itu wafat karena Allah, bukan karena dibunuh oleh Nabi Musa. Tapi kaum Bani Israel tetap kukuh pada pendiriannya, mengatakan bahwasanya Nabi Musa lah yang telah membunuh Nabi Harun. Akhirnya Nabi Musa sholat 4 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa sholat dan berdoa, ya, Allah perlihatkan kepada orang-orang Bani Israel bagaimana proses kematian Nabi Allah Harun alaihi salam. Ya, ketika Nabi Harun dan Nabi Musa sama-sama tertidur di sebuah rumah yang indah, ya, Nabi Musa bangun dan ia mendapati adiknya sudah dalam keadaan wafat. Nah, setelah diperlihatkan proses kematian Nabi Harun oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah orang-orang Bani Israel percaya bahwasanya Nabi Musa tidak membunuh Nabi Harun. Nah, baik anakku sekalian, itulah kisah singkat tentang Nabi Harun alaihi salam. Ya, sebelum kita tutup, ya, Bapak memberikan tugas, ya. Silahkan kalian buka buku paket halaman 119 dan 120. Silahkan dikerjakan bagian 1 dan 2. Kemudian tugas dikerjakan di buku paket atau bisa di buku tulis. Hasilnya dipoto, ya, dikirim via WA ke saya Muhammad Ali ke 0821 2585 0431. Tugas paling lambat dikumpulkan pada Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 12 siang. Baik, sampai jumpa di tontonan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan salat 5 waktu dan selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah serta selalu semangat dalam belajar. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Kita mohon kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik itu di mata manusia apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.